근데 바닥에 구멍이 뚫렸어요. 진이수를 죽이려는 게 Cerita berlanjut ketika Isu dan Hira terjebak dalam situasi yang semakin berbahaya. Sementara di dalamnya terdapat sebuah bom. Dalam keadaan terdesak, keduanya berhasil keluar tepat sebelum mobil menghilang ke bawah air. Tak lama kemudian, bom tersebut meledak. Insiden ini membuktikan bahwa serangkaian serangan terhadap Isu sudah jauh lebih serius dari yang mereka bayangkan. Pelaku bukan sekadar ingin menakut-nakuti Isu, tetapi benar-benar berusaha menghabisi nyawanya. Sayangnya, polisi masih belum mengetahui siapa dalang di balik semua serangan tersebut. Setelah kejadian itu, Isu dan timnya dipindahkan ke sebuah tempat aman. Tempat tersebut ternyata merupakan rumah Hira. Junyong tetap berada di sana untuk menjaga Isu, sementara Kang Jin kembali ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Berita mengenai ledakan itu dengan cepat menjadi perhatian media. Para wartawan berkumpul di depan kantor polisi dan menuntut penjelasan. Masalahnya, serangan terhadap Isu sudah menjadi percobaan ketiga. Karena situasinya semakin serius, Park mengambil keputusan untuk merahasiakan seluruh detail penyelidikan dari publik. Sementara itu, Hira dan anggota tim lainnya mulai memeriksa berbagai rekaman kamera keamanan. Mereka menelusuri rekaman dari lokasi acara peluncuran hingga kamera yang berada di sekitar area parkir kantor polisi. Namun, tidak ada sesuatu yang langsung terlihat mencurigakan. Seolah-olah pelaku sudah merencanakan setiap langkah dengan sangat hati-hati. Situasi kembali berubah ketika Isu menerima pesan lain saat berada di rumah Hira. Kali ini, pengirim pesan mengirimkan foto seorang pria bernama Pak Choi yang terlihat dalam keadaan terikat. Isu kemudian diperintahkan untuk datang sendirian ke sebuah lokasi yang telah ditentukan. Jika Isu membawa polisi, nyawa Pak Choi akan menjadi taruhannya. Isu pun berada dalam posisi sulit. Jika mengikuti perintah tersebut, dia mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Namun jika melibatkan polisi, ada kemungkinan seseorang yang tidak bersalah akan menjadi korban. Akhirnya Isu memutuskan untuk pergi. Namun Junyong baru menyadari kepergiannya ketika semuanya sudah terlambat. Saat terbangun, Isu sudah tidak berada di rumah. Junyong langsung mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia segera menghubungi Kang Jin. Dengan memanfaatkan informasi yang mereka miliki, mereka berhasil melacak mobil Isu. Jejak tersebut membawa mereka menuju kediaman keluarga Isu. Hira pun segera melaju ke sana menggunakan sepeda motor, sementara Junyong menyusul dari belakang. Namun ketika mereka tiba, Isu sudah lebih dahulu berada di lokasi. Dan apa yang ditemukannya ternyata jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Bukannya menemukan Pak Choi, Isu justru bertemu dengan asisten sutradara acara reality show yang selama ini meliput dirinya. Rupanya, asisten sutradara tersebut juga menerima pesan mencurigakan. Kali ini, ancamannya berkaitan dengan sang ibu. Dia menerima foto yang memperlihatkan ibunya dalam keadaan terikat, disertai perintah agar dirinya merekam kematian Isu. Jika gagal melakukannya, ibunya dikatakan akan menjadi korban. Dengan demikian, Isu dan sang asisten sutradara ternyata sedang dimanipulasi oleh musuh yang sama. Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah keluarga Isu dan mencari Pak Choi. Namun pria tersebut tidak ditemukan. Sebaliknya, mereka justru menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, yaitu sebuah bom. Waktu yang tersisa sangat sedikit. Isu segera teringat pada bunker yang berada di bawah rumah tersebut. Mengetahui bunker itu dirancang sebagai tempat perlindungan, Isu membukanya dan membawa sang asisten sutradara masuk ke dalam. Untuk sesaat mereka merasa sudah berhasil menyelamatkan diri. Namun ketika waktu pada bom habis, tidak terjadi apa-apa. Alih-alih merasa lega, Isu justru menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan. Pelaku ternyata mengetahui keberadaan bunker tersebut. Itu berarti sangat mungkin pelaku memang sudah memperhitungkan bahwa Isu akan bersembunyi di sana. Kecurigaan itu terbukti. Di dalam bunker ternyata terdapat bom lain. Kali ini waktunya jauh lebih singkat. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dengan aman. Bom tersebut akhirnya meledak tepat ketika Hira tiba di kediaman keluarga Isu. Ledakan menghantam bunker dengan sangat keras. Untungnya,
Isu dan sang asisten sutradara berhasil selamat. Polisi segera mengamankan seluruh area. Namun kemudian muncul sebuah fakta yang membuat penyelidikan semakin membingungkan. Pak Choi ternyata berada dalam keadaan aman. Begitu juga dengan ibu sang asisten sutradara. Artinya, tidak satu pun dari kedua orang yang disebut sebagai Sandera itu benar-benar berada dalam bahaya. Foto yang dikirim kepada Isu dan sang asisten sutradara ternyata dibuat menggunakan teknologi. Pelaku sengaja membuat mereka percaya bahwa orang-orang terdekat mereka sedang disandera, agar keduanya mau datang ke lokasi yang telah ditentukan. Hira kemudian mulai mencurigai bahwa seluruh serangan tersebut mungkin memiliki tujuan lain. Jika pelaku memang sedang mengawasi kediaman keluarga Isu, polisi bisa memanfaatkan hal itu untuk menjebaknya. Mereka kemudian menyusun sebuah rencana. Isu dan sang asisten sutradara dibuat seolah-olah tewas dalam serangan tersebut. Sang asisten sutradara diam-diam dipindahkan ke sebuah motel. Sementara Pak Choi membawa Isu kembali ke rumahnya. Tujuannya sederhana, yaitu membuat pelaku percaya bahwa rencananya telah berhasil. Pada saat yang sama, tim forensik memeriksa bom yang gagal meledak. Dari pemeriksaan tersebut, mereka akhirnya mendapatkan petunjuk penting berupa sidik jari. Bukti itu memang belum cukup untuk langsung memecahkan kasus, tetapi setidaknya polisi kini memiliki titik awal untuk menemukan pelakunya. Sementara itu, Isu dan Pak Choi mulai memikirkan pertanyaan yang lebih besar. Mengapa seseorang harus melakukan semua ini hanya untuk membunuh Isu? Jika tujuan pelaku memang sekadar menghabisi Isu, sebenarnya ada cara yang jauh lebih sederhana. Mereka bisa saja memasang bom di rumahnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pelaku terus menciptakan skenario yang rumit, menggunakan sandera palsu, teknologi rekaman palsu, berbagai lokasi jebakan, bahkan memasang lebih dari satu bom. Isu kemudian teringat pada sesuatu yang pernah disampaikan saudaranya. Mungkin dalang dibalik semua serangan ini tidak didorong oleh rasa dendam, melainkan oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Pemikiran itu membuat Isu melihat seluruh kejadian dari sudut pandang yang berbeda. Dia juga kembali mengingat ledakan di bunker. Bom tersebut bukan hanya menghancurkan ruangan, tetapi juga meninggalkan sebuah lubang di lantai. Dari situ Isu mulai menyadari kemungkinan bahwa bunker tersebut adalah target utama pelaku. 근데 바닥에 구멍이 뚫렸어요. Sementara itu di kantor polisi, hasil pemeriksaan sidik jari akhirnya keluar. Sidik jari tersebut ternyata milik Jang Hyung Suk, seorang karyawan bagian R&D di Murray Electronics. Junyoung dan Kang Jin kemudian pergi untuk membawa Hyung Suk ke kantor polisi. Di sisi lain, Hira kembali memeriksa seluruh rangkaian kejadian pemboman. Dari sana, dia sampai pada sebuah kesimpulan penting. Pelaku sebenarnya tidak sedang berusaha membunuh Isu. 진이수를 죽이려는 게 아니. Isu sendiri akhirnya menyadari hal yang sama. Jika dirinya bukan target sebenarnya, lalu apa yang sebenarnya sedang dicari oleh pelaku? Dan yang lebih penting, mengapa Isu memiliki akses terhadap sesuatu yang sangat diinginkan oleh mereka? Penyelidikan kemudian memasuki babak baru ketika Hira menghubungi sutradara dari tim produksi yang membuat program tentang Isu. Dari sana, Hira mengetahui bahwa ide untuk membuat program ternyata bukan berasal dari sang sutradara. Gagasan itu justru datang dari asisten sutradara bernama Jang Hyun-woo. Nama tersebut langsung menarik perhatian Hira karena Hyun-woo ternyata merupakan saudara dari Jang Hyung Suk. Tiba-tiba, sidik jari yang sebelumnya terlihat seperti petunjuk terpisah mulai membentuk sebuah pola. Hira segera mengirim seorang petugas untuk memeriksa kamar motel Hyun-woo. Namun ketika polisi tiba, Hyun-woo sudah menghilang. Kini polisi mulai menyadari bahwa mereka mungkin sedang berhadapan dengan dua bersaudara yang bekerja sama dalam menjalankan seluruh rencana tersebut. Hira dan Isu akhirnya bertemu kembali di luar kediaman keluarga Isu. Pada titik ini, Isu sudah berhasil memecahkan bagian terpenting dari teka-teki tersebut. Tidak mungkin seseorang bisa memasang bom di dalam rumah sekaligus di dalam bunker tanpa mengetahui secara pasti apa yang ada di balik tempat itu. Dengan kata lain, bunker tersebut bukanlah tempat pelarian. Bunker itulah tujuan sebenarnya. Hira juga menemukan informasi mengenai keluarga Jang bersaudara. Dahulu, keluarga mereka tinggal di alamat yang sama dengan rumah milik ibu mereka yang telah meninggal 5 tahun sebelumnya. Informasi tersebut kemudian membawa mereka pada sebuah rahasia lama yang berkaitan dengan kediaman keluarga Isu.
Isu kembali mengingat cerita yang pernah disampaikan Pak Choi. Bertahun-tahun sebelumnya, rumah tersebut pernah dimiliki oleh sebuah keluarga yang sangat kaya. Namun sekitar 30 tahun lalu, bisnis keluarga itu mengalami kehancuran. Mereka akhirnya terpaksa menjual rumah tersebut kepada ayah Isu. Kini semuanya mulai terhubung. Yang bersaudara sebenarnya tidak mengincar Isu. Mereka mengincar sesuatu yang tersembunyi di bawah kediaman keluarga Isu. Dan hanya Isu yang dapat membuka bunker tersebut karena sistem keamanannya menggunakan pemindai sidik jari. Itulah alasan dibalik semua serangan rumit yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan Isu untuk membuka bunker. Mereka membutuhkan Isu tetap hidup. Dan yang paling penting, mereka harus membuat Isu percaya bahwa dirinya adalah target utama. Sementara itu, Jang bersaudara sudah lebih dahulu berada di dalam bunker. Mereka akhirnya menemukan benda yang selama ini mereka cari, yaitu sebuah peti besar. Dengan penuh kegembiraan, mereka mulai mengeluarkannya dari bunker. Setelah semua usaha yang mereka lakukan, keduanya yakin bahwa kekayaan keluarga mereka akhirnya berada dalam genggaman. Mereka bahkan sudah membayangkan bisa meninggalkan pekerjaan, hidup bergelimang harta, dan memulai kehidupan baru. Namun impian itu tidak berlangsung lama. Di luar bunker, Isu dan Hira sudah menunggu mereka. Jang bersaudara akhirnya tertangkap basah dan langsung diamankan oleh polisi. Peti misterius tersebut juga disita. Saat diperiksa, kedua bersaudara itu akhirnya mengungkap alasan dibalik semua tindakan mereka. 2 tahun sebelumnya, sebelum meninggal, ayah mereka memberitahu bahwa keluarga mereka pernah memiliki kediaman tersebut. Menurut sang ayah, ada sesuatu yang sangat berharga tersembunyi di dalam rumah itu. Dia kemudian meminta kedua anaknya untuk mendapatkan kembali rumah tersebut. Awalnya, mereka tidak begitu saja mempercayai cerita itu. Mereka menganggapnya sebagai ucapan seseorang yang sedang berada di penghujung hidup. Namun saat pemakaman, mereka mendengar beberapa kerabat membicarakan keberadaan sebuah peti yang pernah disimpan di rumah tersebut. Hal itu membuat mereka yakin bahwa memang ada sesuatu yang tersembunyi di dalam kediaman keluarga Isu. Sejak saat itu mereka mulai menyusun rencana. Mereka membutuhkan Isu, mereka membutuhkan akses ke bunker, dan mereka harus memastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya sedang mereka cari. Sayangnya, semua usaha mereka berakhir sia-sia. Peti tersebut ternyata tidak berisi harta kekayaan seperti yang mereka bayangkan. Justru di dalamnya tersimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu bukti sejarah yang menunjukkan bahwa keluarga mereka sendiri pernah bekerja sama dengan Kekaisaran Jepang. Harta yang selama ini mereka impikan ternyata bukanlah kekayaan, melainkan kumpulan bukti yang dapat membuka sisi gelap sejarah keluarga mereka. Impian untuk menjadi kaya pun langsung runtuh. Setelah kasus berhasil diselesaikan, seluruh kejadian tersebut kemudian diangkat menjadi sebuah laporan khusus oleh tim produksi. Kali ini, Isu bahkan dipercaya menjadi narator dalam laporan tersebut. Hasilnya di luar dugaan. Laporan tersebut mendapat perhatian besar dan ditonton oleh banyak orang. Isu tentu saja merasa sangat senang. Sebagai seseorang yang memang menyukai perhatian, menjadi wajah dari sebuah kasus kepolisian yang sukses merupakan sesuatu yang sangat membanggakan baginya. Kebahagiaannya semakin bertambah ketika Park memberitahunya bahwa seorang pemimpin tim baru akan bergabung dengan mereka. Isu langsung membayangkan bagaimana suasana tim mereka nantinya. Dia bahkan mempersiapkan penyambutan yang sangat meriah. Ketika hari yang ditunggu akhirnya tiba, Isu benar-benar berlebihan dalam menyambut pemimpin baru tersebut. Dia menyiapkan sebuah acara khusus dengan penuh semangat, berharap orang baru itu bisa menjadi bagian dari tim yang menyenangkan. Namun semua kegembiraan itu langsung berubah ketika sosok yang masuk melalui pintu ternyata adalah Hira. Park kemudian memperkenalkan Hira sebagai pemimpin baru tim mereka. Seketika, wajah Isu berubah. Semua antusiasmenya untuk menyambut atasan baru menghilang begitu saja. Setelah melalui berbagai kejadian berbahaya dan berusaha mengungkap dalang di balik serangkaian serangan, Isu kini justru menghadapi masalah baru yang sama sekali berbeda. Hira bukan lagi sekadar rekan yang selama ini bekerja bersamanya.